Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, NIM 0101193149. Saya merupakan mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini merupakan praktik ceramah pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Adapun judul ceramah saya adalah mengenai dua nikmat yang manusia tertipu olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athna bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan wa munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sallim taslima katsira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحاح والفراغ. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti Ia berikan kepada hambanya, atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, atas luar biasanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita untuk senantiasa talabul ilmi, menuntut ilmu, dan juga saling menasehati dalam kebenaran, juga saling menasehati dalam kesabaran. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyempurna akhlaknya manusia, suri tauladan yang baik bagi kita. Semoga dengan kita senantiasa istiqamah bersolawat kepada beliau serta mengikuti tunjuk ajar beliau menjadi asbab bahwa kita dapat berkumpul dengan beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang ketika kita hitung maka tentu kita tidak akan dapat menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ar-Rahman yang Ia berikan kepada semua manusia, seluruh makhluk tanpa kecuali. Maha pengasihnya Allah yang tak pernah pilih kasih. Kita lihat sekarang begitu banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya. Kita lihat salah satu saat ini orang yang memiliki kekayaan yang cukup besar di dunia, yaitu Bill Gates. Beliau memiliki kekayaan dan kenikmatan dunia yang luar biasa. Itu atas dasar Ar-Rahman-Nya Allah yang tak pernah pilih kasih. Namun satu yang tidak ia miliki, yaitu Ar-Rahim-Nya Allah. Maka bersyukurlah kita yang saat ini berada dalam kondisi iman dan Islam, karena sempurnalah lafaz basmalah kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ternyata kita yang berada dalam nikmat iman dan Islam adalah orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah kasihi. Karena
Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan ar-Rahman-Nya kepada setiap orang, setiap makhluk, setiap manusia, tetapi hanya orang-orang pilihanlah yang Allah berikan nikmat Islam dan nikmat iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ada 2 nikmat yang mana banyak manusia yang lalai oleh karenanya. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang mana banyak sekali manusia yang lalai oleh karenanya. Apa itu? As-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak akan selamanya melekat pada diri kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat itu sehingga kita tidak bisa maksimal dalam melakukan amal-amal kebaikan. Kita tidak bisa maksimal dalam melakukan amal-amal sholih. Nikmat waktu luang yang kita miliki saat ini tidak akan selamanya kita miliki, karena ada saatnya Allah cabut nikmat waktu itu sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk beribadah yang banyak, beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Badiru bil aqmal." Bersegeralah kalian dalam beramal, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita sehingga kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berlomba-lombalah, artinya kita diperintahkan untuk bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan Allah cabut kedua nikmat yang luar biasa besarnya ini, kapan Allah cabut 2 nikmat yang menjadi modal kita untuk beribadah dengan kuat, beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh merugilah orang-orang yang tidak mensyukuri kedua nikmat ini, yang tidak memanfaatkan kedua nikmat ini, sehingga ia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksimal, dengan luar biasa. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal 'asr," demi masa, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mengerjakan amal-amal shalih, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, yaitu mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan mereka yang saling menasehati dalam kesabaran. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Begitu pentingnya ternyata waktu. Karena waktulah yang sering dilalaikan oleh manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang mengerjakan amal-amal sholih. Sehingga itulah tadi sebab mengapa kita disuruh bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanfaatkan kedua nikmat yang masih ada pada diri kita sekarang, nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk kita beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis Nabi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah, pergunakanlah waktu muda sebelum waktu tuamu, waktu lapang sebelum waktu sempitmu, sehat sebelum sakitmu, kaya untuk beribadah, untuk menginfakkan harta, untuk bersedekah sebelum miskinmu, dan juga hidup sebelum matimu." Karena ketika kita mati, tentu kita tidak akan mendapat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah proses amal solih kita di dunia. Sehingga marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu kita, khususnya anak muda,
yang sekarang masih mempunyai tenaga, mempunyai pemikiran yang kuat, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan, kita bisa mendakwahkan Islam kepada khalayak yang luas lagi, karena kitalah penggerak peradaban. Apa yang kita persiapkan hari ini, waktu yang kita maksimalkan hari ini, yang kita manfaatkan dengan baik, itulah yang akan kita peroleh di masa depan. Karena masa depan yang baik adalah masa depan yang dipersiapkan oleh orang-orang yang baik. Sehingga sempurnalah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan menyesal ketika kita memanfaatkan kedua nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang ragu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.